kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Semuanya udah diajari. Tinggal tugas kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara apakah menghadiahkan Al-Fatihah setiap kita melewatin kuburan atau kita berdoa, apakah hal itu diajarkan oleh Nabi SAW? Dilihat. Apakah Rasul SAW ketika berdoa bersama para sahabatnya, beliau menutup dengan Al-Fatihah? Kalau beliau melakukan itu, ya kita kerjain. Apa sih susahnya? Ikutin Nabi SAW. Tapi kalau ternyata Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya nggak usah dikerjain. Jadi dalam ibadah ini jangan dicari larangannya. Emangnya Nabi ngelarang, Ustaz? Tapi dicari perintahnya. Kalau ada perintah Nabi, kalau ada contoh dari Nabi SAW, ya kita mengamalkan. Tapi kalau nggak ada, ya udah nggak usah dikerjain. Apa sih sulitnya? Kalau bicara menghadiahkan bacaan Al-Quranul Karim, beda lagi nih babnya. Kalau tadi kan ada satu ritual setiap selesai berdoa atau berdoa dikirimkan Al-Fatihah. Tapi ada orang memang membaca Al-Quranul Karim, kemudian setelah membaca dia niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Ini perkara ada khilaf di antara para ulama tentang hal itu. Sehingga cobalah kita kembali melihat apa yang dikerjakan Nabi SAW. Beliau ditinggal mati orang-orang yang beliau cintai. Ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Pernahkah Nabi SAW mengirimkan umpamanya Al-Fatihah kepada Khadijah, kepada pamannya Hamzah, kepada putri-putrinya yang meninggal terlebih dahulu, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah radhiyallahu taala anhunna? Kalau ternyata beliau mengamalkan, sekali lagi ingat, kita amalkan. Tapi beliau tidak mengamalkan, ya udahlah. Nggak perlu kita ribut-ribut terus tentang sesuatu yang sebenarnya Nabi SAW, para sahabat Nabi tidak mengamalkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan membaca surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampaikah pahala bacaan kita yang akan kita baca ini nanti? Berkelailah antara yang membaca dengan yang tak mau membaca. Padahal yang membaca itu pun tak dapat membuktikan bahwa Yasinnya itu sampai. Dan yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan bahwa Yasinnya itu tak sampai. Itu kata Ustadz Zul tadi, bukan kata saya. Yang mengatakan bacaan Yasin ini sampai, mana buktinya? Tak ada reportnya di SMS. Yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan. Lalu kita bertengkar masalah apa? Dalil. Apa dalil imam yang mengatakan sampai? Kata yang mengatakan sampai, Nabi ziarah kubur, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma ini bertasbih, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Dari hadis ini kata Imam Nawawi, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim, baca penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim. Namanya kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran orang beriman lebih utama, lebih sampai. Karena orang beriman lebih mulia dari pokok kurma. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti dia mengatakan Abdul Somad lebih buruk daripada pelepah kurma. Kalau tasbih saja sampai, apalagi baca Quran?
Baca Quran lebih mulia dari tasbih. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi baca Quran Abdul Somad. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Jadi kita masalah dalil, cara yang terbaik adalah menghormati pendapat orang. Ustadz yakin sampai, saya yakin sampai. Tiap malam Jumat saya bacakan Yasin untuk almarhumah, almarhum orang tua. Masalah bahwa ada berbeda pendapat, maka kita mengikut yang disampaikan oleh para ulama. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri di situ kata sebagian ulama adalah ulil amri, para ulama yang mengerti dengan dalil. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul qur'ana, kalau dibacakannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok afdal sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup 30 juz, maka hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah maka dipilih nanti Ustadz Somad, tausiahnya hanya 30 menit saja. Habis itu nanti kita akan baca Yasin wal Quranil Hakim. Tak sanggup juga baca Yasin, bagi yang hari ini datang terlambat, mau cepat balik ke Pekanbaru, bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Paling afdal sekhatam Quran. Nanti bulan Ramadan tiap malam 1 juz, 1 hari 1 juz. Habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis tahajud 2 lembar. 10 lembar 1 malam, 1 juz, 1 bulan khatam. Sesudah itu hadiahkan pahalanya. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaan Quranku sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca hatinya Quran Yasin. Tak sanggup juga Yasin, paling pendek Al-Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga, hati-hati. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, itu yang akan dilakukan anak kita untuk kita. Apa yang kita lakukan hari ini dilanjutkan oleh anak cucu kita. Orang yang tak mau mengirim, dikhawatirkan nanti setelah dia mati, anak cucunya pun tak juga akan mengenang dia sebagai balasan. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Quran diturunkan Allah bukan untuk orang mati. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran itu hudan, petunjuk. Tengok ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan, petunjuk. Kalau yang namanya petunjuk itu untuk orang hidup. Petunjuk itu untuk orang hidup. Orang mati tak perlu ditunjuk. Pernah tak orang mati nanya, tunjukkan aku mana jalan yang benar? Tidak benar. Quran itu bukan untuk orang mati. Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa ditransfer dengan syarat sama-sama rekening bank syariah mandiri. Kalau lain kodenya tak jelas. Harus sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu ceritanya tentang masalah ini. Ada yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i baca Quran untuk orang mati tak sampai. Tadi sore dikirim saya info dari calon doktor Al-Azhar, orang Lampung, dekat dari Bengkulu. Tadi sore dia kirim, pas turun dari pesawat saya bacakan ya langsung ya. Video tolong rekam, nanti potong upload ke YouTube. Ada yang mengatakan katanya dalam mazhab Syafi'i tak sampai untuk orang mati. Nah, macam pernah aja dia mati. Ya, saya bacakan. Wa qala al-Hasan ibn Sabbah Az-Za'farani, Imam Hasan bin Sabbah Az-Za'farani berkata, Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qira'ati indal qabri, apa hukumnya membaca Quran di samping kubur? Ini kubur, dibacanya Quran di samping kubur, apa hukumnya? Faqala, Imam Syafi'i menjawab, habis pula baterai. Faqala, Imam Syafi'i berjawab, la ba'sa biha, boleh, enggak apa-apa, no problem, boleh, silakan.
Dari mana diambil? Dari kitab Ar-Ruh. Ruh, nama penulisnya Imam Ibnul Qayyim, juz 1 halaman 11. Dah. Selanjutnya, wa hadza nassun gharibun 'an Syafi'i, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah nas teks yang aneh dari Imam Syafi'i. Waz-Za'farani min ruwatil qadim, sedangkan Imam Az-Za'farani adalah salah seorang periwayat dari Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Imam Syafi'i ada dua qaul. Ketika dia di Irak namanya qaul qadim, ketika dia pindah ke Mesir namanya qaul jadid. Nah, sedangkan Imam Za'farani itu salah satu periwayat Imam Syafi'i dari qaul qadim. Wa huwa thiqatun, thiqah, dia periwayat yang terpercaya. Kalau ada nanti orang menyebut thiqah, thiqah itu apa artinya? Kuat hafalannya, baik akhlaknya, bagus akidahnya, tak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil, namanya thiqah. Pakai tha, thiqah. Fahuwa ma'mulun bihi, maka pendapatnya itu diamalkan, riwayatnya itu terpercaya, tak boleh dibuang. Kenapa begitu? Yalzamu min dzalika ayyakuna Syafi'i qailan biwusuli. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Quran, sampai pahala bacaan Quran untuk orang mati. Kenapa? Li'annal Qur'ana asyrafuz zikri, karena Quran adalah zikir yang paling mulia. Subhanallah mulia, alhamdulillah mulia, Allahu Akbar mulia, astagfirullah mulia, la ilaha illallah mulia. Tapi ada yang lebih mulia, apa dia? Quran. Kalau zikir subhanallah aja sampai untuk orang mati, apalagi Al-Quran. Ini yang bicara ini siapa? Bukan Abdul Somad. Siapa yang bicara ini? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama kitabnya Al-Imta', nama penulisnya Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu artinya kalau di tempat kita di Bengkulu kalau ada orang disebut Al-Hafiz, itu Ustadz tuh Al-Hafiz tuh, itu artinya dia hafal Quran. Tapi kalau dalam ilmu hadis Al-Hafiz artinya hafal hadis. Berapa hafalannya? 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 300.000 hadis. Dia mengatakan bahwa bacaan Quran sampai untuk orang mati. Tiba-tiba ada ustadz yang menghafal hadis cuma 3, itu pun kalau HP-nya hidup. Kalau HP-nya mati, hilang. Al-ilmu fil Samsung. Siapa itu? Ustaz Somad. Ustaz Somad asal mati ini hilang lah ilmunya. Makanya sebelum kesini dicas tadi dulu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Imta' halaman 1 juz 11, kata dia bahwa bacaan Quran menurut Imam Syafi'i sampai. Bagi yang mau mencari, saya ulangi balik. Wa hadza nassun gharibun 'an Syafi'i wa Za'farani min ruwatil qadimi wa huwa thiqatun. Wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusul qadim, kalau tidak ada dalam pendapat jadid yang bertentangan dengan qadim, fa huwa ma'mulun bihi, maka dia diamalkan. Yalzam min zalika ayyakuna Syafi'i, dengan demikian maknanya bahwa Imam Syafi'i berpendapat biwusuli thawabil Quran, sampailah pahala bacaan Quran untuk orang mati. Jadi yang bermazhab Syafi'i tak usah lagi ragu, sampai apa tak sampai, sampai apa tak sampai, sampai apa tak sampai. Sampai sekarang masih banyak juga orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, sampai apa tak sampai? Nanti kalau kau mati ku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Yang mau membaca silakan, tapi ingat, membaca Quran untuk orang mati sampai, tapi nunggu orang mati baru buka Quran masalah. Ini banyak orang Quran itu sampai ada sarang Spiderman di dalam. Tak pernah Quran itu dibaca. Membuka Quran seumur hidup cuma 2 kali. Pertama waktu mau akad nikah, mana Quran maharku. Yang kedua waktu mau sakratul maut, tak mati-mati, dibukakan Quran, mati konten.